Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis ini untuk ngaji ya, untuk mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, untuk mendengarkan hadis Nabi dibacakan. Dan lebih bersyukur lagi karena kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan ini. Sehingga nanti kalau kita sudah selesai puasa, kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah dan kita mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, Nabi memberikan sambutan di depan para sahabat. Salah satunya yang ini, salah satu hadis ini yang Nabi memberikan sambutan ini sudah sering saya ambil sedikit-sedikit ya. Saya ambil yang sedikit-sedikit. Nah, dari hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1780 dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Nabi bersabda, pada bulan Ramadan itu kalau kita melakukan amalan sunnah itu berarti pahalanya sama dengan amalan wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Oh, betapa besarnya pahalanya ya. Amalan sunnah mendapatkan apa? Pahala wajib di luar Ramadan. Dan kalau kita melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan apa? 70 kali lipat pahala wajib di luar bulan Ramadan. Jadi intinya itu apa? Pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu minimal apa? Ditingkatkan menjadi 70 kali lipat. 70 kali lipat. Maka itu mari kita perbanyak beramal ibadah di bulan Ramadan. Beramal ibadah di bulan Ramadan. Antara lain yang disuruh Nabi di hadis tadi itu, hadis yang saya ambil sebagian itu, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Salman Al-Farisi, Nabi bersabda, kasihilah anak-anak yatim, maka anak-anak yatimmu akan dikasihi manusia ya. Itu maksudnya apa? Kita itu disuruh menyayangi anak yatim. Anak yatimnya orang lain maksudnya ya. Kalau ada tetangga kita yang meninggal, dia meninggalkan seorang anak, kita harus mengasihi dia. Itu menurut Nabi. Apa pahalanya kalau kita melakukan itu? Maka menurut Nabi, anak-anak yatim kita itu akan dikasihi orang lain. Jadi maksudnya kan kalau kita meninggal nanti kan kita meninggalkan anak-anak ya. Anak yatim. Maka anak-anak kita yang kita tinggalkan meninggal itu akan dikasihi oleh manusia lain. Itu jaminan dari Nabi. Nabi enggak pernah bohong. Itu pasti terjadi seperti itu. Di samping itu ada perintah di Quran surat 107 ayat 1 dan 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya seperti itu. Apakah kamu tahu siapa yang suka mendustakan agama itu? Allah menjawab sendiri apa yang ditanyakannya, fadzalikalladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi orang yang menghardik, membentak, memarahi anak yatim itu oleh Allah dikategorikan sebagai orang yang mendustakan agama.
Maka itu mari kita sayangi anak yatim. Jangan sampai kita menghardiknya, kita memarahinya, apalagi membentaknya gitu ya. Lalu di Quran surat ke-93 ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jangan seenaknya sendiri dengan anak yatim. Kalau kita dititipi hartanya anak yatim, kita harus amanah ya. Di saat anak yatim tadi itu sudah dewasa, sudah bisa mengelola hartanya, maka harta titipan tadi itu harus kita kembalikan. Harus kita kembalikan tanpa dipotong sepeser pun ya. Tanpa dipotong sepeser pun. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyayangi anak yatim. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan pahalanya besar, yaitu lanjutan hadis, lanjutan sambutan Nabi tadi ketika menyambut bulan Ramadan, hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, yaitu siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang menjadi tangan kanannya, pegawainya atau pembantunya di bulan Ramadan, maka Allah akan memperingan pemeriksaannya di hari kiamat. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau kita ini seorang bos misalnya ya, lalu kita punya anak buah, di saat bulan Ramadan pekerjaan anak buah kita itu kita buat lebih ringan misalnya. Yang seharusnya pulang jam 4 misalnya kita buat pulang jam 2 misalnya. Yang seharusnya harus datang jam 8, kita misalnya membolehkan dia datang jam 9 misalnya. Pekerjaannya dibuat lebih ringan, maka menurut Nabi urusan kita di padang mahsyar akan dibuat ringan oleh Allah. Akan dibuat ringan oleh Allah. Demikian juga kalau kita punya pembantu. Kalau kita meringankan pekerjaan pembantu kita itu di bulan Ramadan, maka pemeriksaannya kelak di hari kiamat akan diringankan pula oleh Allah. Jadi luar biasa pahalanya, luar biasa pahalanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa yang bisa menyempurnakan kita, ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah apa? Yang pertama tadi mengasihi anak yatim, yang kedua meringankan pekerjaan bawahan. Dan juga yang sebelum-sebelumnya dilihat lagi catatannya ya. Untuk apa? Untuk diamalkan di bulan Ramadan. Satu hadis ini aja sudah bolak-balik saya sampaikan ya. Melanjutkan begitu aja. Untuk diamalkan di bulan Ramadan. Dan juga saya ingatkan bahwa selama bulan Ramadan kita perbanyak wirid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, maka ampunilah aku. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.